Universitas Tribun Negeri. Yang terhormat Dr. Erwin Ismail SPFD, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Tribun Negeri. Yang terhormat Dr. Insinyur Syamsul Arifin MD, selaku tim pakar kurikulum Burmawa dari Institut Teknologi. Selaku tim pakar kurikulum Burmawa dari Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Bapak Kadita Hindrawan Putra, selaku tim Burmawa. Yang terhormat dan yang kami hormati para hadirin yang telah hadir dan seluruh peserta lainnya, baik di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara daring pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di acara monitoring dan evaluasi program bantuan eksplorasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi mendukung Kampus Merdeka Mandiri tahun 2024 sesi keempat pada hari ini. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kita dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program serta untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai di Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk lebih dahulu. Cara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin mohon untuk berkenan berdiri. Selanjutnya adalah acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Rektor Pertama Universitas Tribun Negeri kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Yowandi MP. Disilakan. Apa itu kalian? Kalau kita tahu dari kita semua, saat ini buat kami ini menghadirkan selamat datang. Ada Bapak Abdul,
dari PTN, Bapak Suji Hartanto dari Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Pradipta, Hendrawan, dari Putri Dunia, dan dari Sapa Uang, ada juga. Oh tidak ya, jadi dua bapak-bapak dari Dermawan. Senang sekali Unidri mendapat penghormatan untuk langsung bisa hadir di tempat ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Unidri ditunjuk untuk menjadi tuan dalam acara monitor dan evaluasi program akselerasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hari ini pula ada 6 perguruan tinggi yang bisa hadir di tempat kami. Jadi Madiun, selamat datang, Ibu Madiun. Kemudian dari Tiranegara, oh Tiranegara Pasuruan, selamat datang Pasuruan, nggak jauh ya. Kemudian dari Wijagama, Tinggi Udara, selamat datang dari Tinggi Wijagama. Kemudian dari Universitas Insan Budi Utomo. Halo, Mbak. Oh, sudah asing bagi kami dengan di sini. Dulu beliau adalah teman kita juga di Unidri. Kemudian juga PGRI dan Paramita. Dan juga, oh Bapak Eka. Hari ini saya berhadapan dengan para perancang dan pembangun guru. Pasti yang hadir di sini adalah saya pikir gitu ya, di program studinya luar biasa. Karena lewat Bapak Ibu semua akan sama-sama untuk menjadikan program studi bisa dikembangkan begitunya sesuai dengan kebijakan dan haluan. Kalau lebih dari itu, Bapak-Bapak, kami menyatakan terima kasih khususnya kepada para desa yang boleh mengadakan program ini. Ya. Bagi kami perguruan tinggi swasta sangat tahu untuk akselerasi kurikulum. Kenapa demikian? Karena kamu ini kadang-kadang harus dipicu kecepatan kerja kamu ketika kamu itu mengerjakan sebuah proyek-proyek. Ya. Ada keseriusan yang lebih, ya. Ada pendanaan yang lebih sehingga program itu bisa berjalan dan akhirnya bisa diimplementasi pada pengujian. Kami terima kasih dan kami khususnya di industri ini, industri bola ini senantiasa mengejar ya, setiap kesempatan yang sifatnya berkompetisi ya, karena kami ini kampus kerakyatan gitu, dengan lebih dari 60-70% mahasiswa kami dari NTT yang tentunya mereka adalah bangsa yang perlu kita berikan, ya. Kita juga mendapat kesempatan beasiswa untuk kuliah di Unidri, dan Unidri ini pula dengan adanya berbagai program yang bisa kita ikuti dan bawa. Berarti satu hal yang luar biasa di kami di berbagai kita. Bapak Ibu tidak banyak lebar, kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Ya, pasti ada indikator keberhasilan di dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, para pengembang peran ini pasti sudah mempersiapkan terbaik-baik. Tentu harapan kami tidak tegang gitu ya dalam menghadapi monek ini, ya. Lebih baik tentunya ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa bersama-sama menikmati monek ini dan suasana yang bersahabat gitu ya, perlu fleksibilitas dan tetap akan ada suasana yang serius. Demikian, tidak banyak kata kami sampaikan. Selamat mengikuti monitoring evaluasi, sukses untuk kita semua. Demikian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ini sambutan dari perwakilan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim Dermawan yang hadir di tempat ini. Saya langsung dari
dari Dr. Kapenelan, kemudian Mas Pradita, dan yang sebelahnya lagi adalah Mas Dian dari tim Dermawan kantor Jakarta. Dan Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan beliau berdua ini, karena beliaunya yang menggawangi dan dapur paksunya program-program di Dermawan ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pimpinan Ridwan dan Tiga Dewi ini dan fasilitas yang disediakan. Alhamdulillah ini pagi kita bisa tampil dengan baik di tempat ini. Mudah-mudahan nanti bisa acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari beberapa perguruan tinggi, dari BKRI dari BKRI Bela Negara, Suruhan, dan dari Budi, ya, dan lagi dari streaming, ya, jadi begitu melihat daftar itu, ya Bapak Ibu. Ya, nama universitas itu memang luar biasa ya. Ada namanya Raja-Raja, ada namanya Ratu-Ratu, ya, ada namanya ya, alhamdulillah memang Indonesia ini salah satu negara yang perguruan tingginya paling banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan Eropa mungkin masih banyak perguruan tingginya. Nah, Eropa itu loh Bapak, yang terdiri dari macam-macam negara itu masih banyak kita. Sehingga ngurusi perguruan tinggi di Indonesia itu sudah mudah. Sakit apa kan ini aja ada berapa kali. Kan kita itu jauh itu itu aja sudah banyak perguruan tinggi kan. Karena itu yang belum tak kabupaten, belum lagi satu provinsi. Ya. Jadi ya ini banyak yang sekolah gitu. Moga-moga keberadaan kita ini bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa kita yang memerlukan itu belajar dengan itu dan moga-moga ini nanti bisa berkontribusi itu. Jadi Bapak jangan mengatakan katanya kuliah tapi kan nyantai aja. Itu bukan akreditasi Bapak Ibu. Ini ya kita salurkan, kita satu tim saja. Ada tim yang mendesain kurikulum, ada tim yang fasilitasi Bapak Ibu pimpinan ini. Lalu kita ini dari bawah endorse saja sebenarnya, mendorong memberikan fasilitas, lalu memberikan bimbingan teknis supaya nanti hasilnya sama-sama baik. Karena pada ujungnya yang diminta pertanggungjawaban itu kita semua ini dalam hal itu diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran kami dari Dermawan ini dalam rangka apa? Menerima juga ya. Jadi Bapak Ibu sekarang itu sudah tidak apa-apa, nanti kita sampaikan contohnya ini ya. Ya, jadi nyantai-nyantai saja. Tapi mohon maaf, nanti kalau kami juga ingin tanya-tanya, ya, karena kami ingin mengisi yang kita dalam cipta itu nanti yang harus kami tanyakan. Nah, demikian saya kira pengantarnya. Sekali lagi saya matur nuwun pimpinan Mas Ridwan dan Tiga Dewi ini, walaupun rumah saya dekat sini, Bapak Ibu, cuma selisih tapi kali ini saya tapi kalau lewat sudah sering jalan tembusan jalan tembusan. Kalau dulu waktu saya kuliah itu lewat jalan kecil ini nembus ke sana. Oke, makatan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho. Jadi tidak tegang ya Bapak. Acara selanjutnya adalah acara inti hari ini adalah pemaparan laporan pemanggilan yang selanjutnya saya serahkan kepada tim dari Dermawan.
Mungkin sebelum ini kita foto bersama dulu ya. Oh gitu guys. Oh siap. Bisa. Kurang kemana, Bu? Oh, kurang ngeten. Ya. Oh, kurang ke kanan. Ya, betul. Oke, parah. Ada gayanya apa? Kayak apa ini Pak? Tripod ya? Belum ada. Ini tri. Saya bukan tiga pilkada ya. Pasangannya hanya dua kok Pak. Oh, Bapak Ibu foto bersama dengan peserta? Oh ya, Ya. Bapak Ibu boleh di sini? Oke. Kita cek dulu ya. Tahu saya. Oh. Oke. Password Wi-Fi-nya pakai yang Wi-Fi rektor ruang sidang. Bapak Ibu, passwordnya semuanya caps lock, Unitri MLG tapi I-nya pakai 1. Jadi UN1, TR1, MLG. Semua MLG Malang, Pak. MLG. Semuanya caps lock Bapak Ibu. Nanti bapak-bapaknya ada form yang perlu diisi. Iya. Menghasilkan case ya. Oh ya, nanti tekan dia pasang. Ada lambang perketinggian betul apa Ibu? Oh, 6 yang malah 6 program tinggi 9. Oh iya. Proyeknya 8. Oh 8 ya. Proyeknya 8. Dari 6 program tinggi ya Bapak Ibu.
Peggy Nadine sudah hadir ya. Kemudian ada Prodi Teknologi Informasi Insan Budi Utomo juga sudah hadir ya. Tuan Roma, Silvia, Widya Gama, oh, lagi jadi teknisnya Bapak Ibu mau menyampaikan nanti kita dua prodi paparan ya, kurang lebih 10 menit diusahakan kurang gitu ya. Jadi tadi kan nanti banyak tanya jawab ya. Jadi cukup 10 menit Bapak Ibu paparannya. Yang pertama nanti PG5 dulu, prodi teknik elektro dilanjutkan dengan review dari Pak Syaful dan Pak Dodi gitu ya. Kita ada diskusi, kemudian dilanjutkan dengan investasi Sutomo ya. Ini berdua. Kemudian nanti karena banyak Widya Gama belakangan, tuan rumah juga belakang nggak apa-apa ya? Oh, ini Pak nih. Ngobrol belakangan kan saya tanya belakangan, belakangan. Oke. Nah, ini paling negara dulu ya. Nanti baru meeting dengan Widya Gama. Maksudnya kurang lebih nanti 10 menit, kemudian 30 menit, jadi kurang lebih kita butuh waktu sekitar 200 menit ya waktu ya, 3 jam lebih. Yeah. Nah, ini kita kesepakatan nanti istirahat apa? Kita mau pilih dulu lanjut atau kita lanjutkan aja sampai jam 13. Ya, jadi mungkin makan siangnya, isomanya. Nanti kalau mau keluar juga gantian nggak apa-apa ya. Nanti Bapak itu ya. Jadi kita lanjut aja ya. Kalau nggak ada isoma ya. Berarti nanti orang sampai sekitar pukul 13 sampai 13 itu ya. Kita lanjut dulu nanti isomanya kita rebut 13. Seperti itu nanti mohon disampaikan poin-poin penting khususnya terkait keluaran dan tadi kendala mungkin ya. Jadi dia saling belajar bersama. Kemudian saya tanya lagi, Mitra ada yang diundang? Kita mulai. Gak ada ya? Soalnya tapi kebetulan sebenarnya ada di London ada sesi sebenarnya nanti apa ya? Testimoni dari Mitra. Tapi nggak apa-apa kalau memang tidak ada, kita fokus sekali itu aja. Oh, dari itu aja. Iya, bisa zoom aja. Nggak harus datang ke sini. Zoom aja. Kalau nanti ada, nanti mohon misalnya sesi Bapak Ibu, sampaikan ya kalau ada mitra yang bergabung sama kita mau mendapatkan testimoni aja di tanggal 4, di mana proses kerjasama yang dilakukan kolaborasi gitu ya. Pesan dan kesan apa yang juga. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Ibu Bos Direktur sama Pak Kapsul, Bos dengan nanti bukan auditor gitu ya. Jadi cuma ingin memastikan apa yang sudah Bapak rencanakan di proposal gitu ya, sudah berjalan dengan baik. Dan kendala apa yang dihadapi nanti kita selalu sharing bersama mereka. Jika nanti laporan akhir tanggal 1 Desember, laporan yang disampaikan Bapak Ibu sudah benar-benar selesai dengan baik sesuai dengan kita. Itu Bapak Ibu cukup. Berikutnya langsung kita masuk ke sesi paparan. Kami persilakan perwakilan dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Teknik Elektro dulu ya. Nanti langsung selesai dilanjutkan dengan Prodi Hukum. Sebenarnya mau izin Pak, yang mau paparan nanti ke ketua saya yang silakan. Dan nanti untuk teknis paparannya join Zoom aja ya, salah satunya yang mau di. Jadi kita nggak usah apa udah dikumpulin paparannya. Sudah dikumpulkan. Oh, kalau sudah nggak apa-apa. Berarti nanti operator yang menampilkan ya. Langsung. Silakan dari teknik elektro. Oh, di online ya. Silakan. Iya Pak, saya apakah suaranya sudah masuk? Saya Pak. Halo, suaranya sudah masuk? Suaranya belum. Belum ya? Atau perlu di YouTube dulu aja ya. Perlu di YouTube dulu biar sambil audio ini. Mohon izin untuk paparan dari kami.
Ini aja Bapak. Sampai kayak Saya terusin tidak apa-apa. sini, Pakai ini. harus pakai konektor. Oh, enggak ada. Iya. Oh, iya. Sama dengan sering Duduk, Jess. Duduk saja. Oh. Nggak bisa. Oh, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun untuk memaparkan terkait dengan laporan kemajuan. Jadi untuk judul kami adalah akselerasi pengembangan kurikulum pembelajaran kolaboratif guna mendukung program MBKM Mandiri. Di dalam latar belakang terkait dengan tujuan pengusulan, ruang lingkup ataupun target, insya Allah sama dengan di dalam proposal yang kami sampaikan, tidak ada perubahan. Kami berharap MBKM ini merupakan solusi untuk melakukan pengembangan kurikulum dan implementasi dari pembelajaran. Termasuk dengan sasaran dalam kegiatan ini, kami dari Prodi Hukum memiliki kurikulum MBKM kolaboratif yang adaptif sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian kami juga sasaran dalam kegiatan ini adalah dosen Prodi Hukum Unipma memiliki perangkat mitra pembelajaran MBKM berupa RPS, instrumen evaluasi pembelajaran, dan penilaian, kemudian modul dan buku ajar sesuai dengan KPT 2020 yang berbasis pada case-based and project-based learning. Kemudian mahasiswa dalam berproses pembelajaran yang berbasis pada case-based dan project-based learning diharapkan menjadi lulusan yang berkompeten, kreatif dan inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, untuk pelaksanaan program kami ada 4, Bapak-Bapak. Jadi mulai dari pengembangan kurikulum, kami sudah melaksanakan redesain kurikulum, kemudian penyusunan POB terkait dengan alternatif pengakuan kredit program MBKM, kemudian pelaksanaan dari FGD, seminar dan pendampingan bersama mitra, dan implementasi dari program MBKM. Untuk implementasi kami hanya 2, Bapak Ibu, dari 9 kanal ya. Jadi ada PMN dan magang saja. Tetapi untuk POB kami membuat 5. Jadi supaya nanti kalau ke depan dari mahasiswa kami ingin melaksanakan yang lain, insya Allah kami sudah ada aturannya begitu. Nah, untuk Bapak Ibu, pengeluaran kami dokumen kurikulum di file ada dan kami juga bawa hardnya sudah kami sediakan juga kalau misalkan nanti untuk ditunjukkan begitu. Kemudian POB-nya juga sudah kami bawa dan di file juga ada terkait dengan implementasi dari magang dan PMM. Kami juga sudah ada logbooknya, kemudian terkait dengan konversi, terkait dengan surat izin, rekomendasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya ada linknya di sini sebenarnya, Ibu. Oke, linknya bisa diklik atau kalau tidak dikeluarkan langsung di set di sini. Nah, ini adalah bukti-bukti dari hibah akselerasi mulai dari POB,
Ini adalah panduan MBKM kami. Yang tadi saya sampaikan, kami ada 2 PMM dan magang, tetapi kami sudah membuat ada 5 terkait dengan POB-nya. Ya. Cukup berapa? NJ. Kemudian dokumen kurikulum untuk kegiatan PMM, ada bukti pelaporan. Untuk yang magang bisa di atas. Ini data mitra. Pelaporan untuk magang. Oh, ini bentuk PMM. PMM ada 3 mahasiswa yang di Universitas Boyolali. Kemudian untuk yang Unikama, Boyolali ada 4 dan Unikama ada 3 mahasiswa. Untuk yang magang ada 4 mitra, Bapak, dari Pengadilan Agama Kota Madiun, kemudian PT Inka ada 2 mahasiswa, LBH Imparsial ada 3 mahasiswa, dan Bapas Kota Madiun. Begitu. Juga sudah kami rangkum kemarin untuk beberapa bukti. Jadi anak-anak kami saya minta untuk bikin video juga. Kegiatan sehari-hari, logbooknya juga ada. Ini yang dari Bapas. Selanjutnya. Mungkin cukup Bapak untuk bukti, bisa dilanjutkan pemaparan? Oke, baik. Dilanjut ke pemaparan, di Word-nya masuk ke sini. Diklik yang ini. Ini. Iya. Iya, terima kasih. Slideshow. Yang ini. Baik. Baik, untuk evaluasi pelaksanaan program dan rencana keberlanjutan dari kekuatan kami, Bapak-Bapak, bahwa kami dari dosen Prodi Hukum kurang lebih 42% sudah doktor, selebihnya magister. Kemudian untuk motivasi dari mahasiswa, alhamdulillah semakin banyak yang ingin mengikuti terkait dengan program MBKM. Kemudian untuk Sarpras, kami baru memiliki 1 untuk lab hukum dan 2 kelas. Kebetulan kami baru berdiri di tahun 2019. Jadi masih newbie, Pak. Jadi ini banyak belajar. Kemudian untuk hambatan, alhamdulillah terkait magang tidak ada. Untuk PMM, karena memang dengan mitra itu ada mundur jadwal, karena mungkin karena swasta sama seperti kami, akhirnya kegiatan untuk pembelajaran mundur. Dan kebetulan terkait dengan PMM ini, dari mitra itu belum pernah mengikuti MBKM. Jadi kami bersama dengan 2 mitra akhirnya membantu sharing-sharing terkait dengan masalah KRS, terkait dengan POB-nya dan sebagainya. Jadi intinya kami sharing dengan 2 universitas yang sudah menjadi mitra kami. Untuk pengalaman baik, alhamdulillah, jadi anak-anak kami mendapatkan soft dan hard skill yang jelas ya, dan bisa menyelesaikan problematika yang ada, baik itu mungkin secara teori maupun implementasinya di lapangan. Dan rencana tindak lanjut, implementasi dari kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, kami akan terus melanjutkan. Gitu. Untuk strategi keberlanjutan program, menerapkan kurikulum MBKM yang dihasilkan secara kolaboratif sesuai dengan KPT 2020, serta menjalin dan memperluas kerjasama kemitraan secara berkelanjutan. Menerapkan dokumen POB
konversi nilai dan pengakuan kredit kurikulum yang telah dikembangkan, dokumen kurikulum, POB, dan dokumen rencana implementasi pembelajaran di luar PT. Implementasi program MBKM Mandiri terus bertambah dan mahasiswa yang mengikuti juga bertambah, sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman belajar di luar PT dengan baik. Untuk proses monitoring, kami mengadakan 2 kali proses monitoring pada saat pelaksanaan dan di akhir program. Evaluasi ada yang dari internal perguruan tinggi dan mitra, kemudian Monef internal 2 kali, yaitu pada pelaksanaan dan di akhir program. Terkait dengan rekapitulasi penggunaan anggaran, untuk jasa profesi narasumber kami sudah menyelesaikan 24%, kemudian terkait dengan biaya penyusunan panduan atau modul 7%, untuk biaya rapat, FGD, workshop sosialisasi bersama mitra dan stakeholder 24%, kemudian biaya bantuan implementasi BKP MBKM 15%, belanja bahan habis pakai 4%, perjalanan dinas narasumber peserta dan panitia 15%, honorarium tim pengelola program 7%. Jadi jumlah total dari penggunaan dari termin pertama ada 96%. Baik, terima kasih Bapak. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon untuk arahan dan bimbingan. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, tadi kami menghubungi 2 mitra, barangkali ada yang sudah join, kalau diperkenankan menyampaikan testimoni, pripun? Oh, siap, siap. Mohon maaf nih Pak. Sofian Jeffrey tidak ada. Oh tidak, Pak Bambang Eko Nugroho. Ya. Bambang Eko Nugroho. Oke. Ya, ini ada biasanya siap. Mohon izin Pak Bambang saged on kamera dan memberikan testimoni terkait kegiatan magang mahasiswa hukum Unipma di imparsial, LBH imparsial. Monggo Bapak. Ya, testimoni. Dari LBH Imparsial Madiun pada prinsipnya telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unipma selama ini, dan kita sudah 2-3 kali kalau tidak salah menyelenggarakan magang mahasiswa di kampus di Lembaga Bantuan Hukum Imparsial Madiun. Dan pada prinsipnya perjalanan kerjasama kami berjalan dengan baik, dan hasil dari mahasiswa-mahasiswa yang telah magang kepada kami juga dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari praktek yang selama ini didapatkan di Lembaga Bantuan Imparsial Madiun. Saya kira kerjasama ini perlu ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya, dan selama ini sudah mendapatkan hal yang positif dari kerjasama ini. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak. Ya, mulai kapan? Praktek di sana selama suara saya terdengar atau ya, feedback Bapak. Menggema. Sampun Pak Bambang. Ya, Maaf sekali Pak Bambang. Waktu itu adik-adik praktek di LBH Imparsial selama berapa lama Pak Bambang? Kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Baik, 3 bulan. Lalu berikutnya apakah Pak Bambang diajak untuk berdiskusi mengenai bahwa praktek atau magangnya adik-adik itu akan direkognisi begitu? Sempat ada diskusi mboten? Oh iya, sempat. Oh, jadi direkognisi ke berapa SKS nanti Bapak ngapunten? Saya agak lupa Pak ya. Oke, baik. Beberapa yang lebih ya.
Enggak apa-apa Pak Bambang. Kalau itu bukan tugasnya Pak Bambang menjelaskan. Iya, Nanti yang harusnya menjelaskan teman-teman Unipma nanti Pak Bambang. Ini iya, berarti iya. nggih, waktu. Tapi MOU-nya sampun dilaksanakan oleh Pak Sudah, Bambang ya, beserta dengan sampun ya. sudah dilaksanakan. Ya, Dalam sudah jangka dilaksanakan. waktu kurun MOU-nya berapa tahun menikah Bapak? Setahun diperpanjang. Dan Oh, sekarang 1 sudah tahun 3. diperpanjang, 1 Ya, tahun diperpanjang. Ini sudah ya. sampai 3 bulan berarti ya Pak, tinggal 8 bulan lagi, 9 bulan lagi dong ya nanti Ya, kerjasama nanti yang akan ini. ada perpanjangan lagi. Ya. Oke, baik, nggih, nggih. Dari saya sampun Pak Bambang, matur nuwun. Pak Samsu monggo Ya. sampun cekap. Ya. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Oh iya, siap, Bapak. Oke. Kita berlanjut ke Prodi Teknik Elektro ya. Silakan Ibu yang ada Nggih, di Zoom. nggih Pak, izin saya share dari sini nggih Pak. Silakan Ibu. Masih disable, mungkin bisa diberikan hak aksesnya. Sudah, silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, tim Filmawa yang hari ini hadir, dan kepada yang terhormat tim Monef dari beberapa universitas dan Bapak Ibu peserta Monef Hibah KPT yang hari ini hadir. Perkenalkan, saya Irna Triyuniastuti dari Prodi Teknik Elektro Universitas PGRI Madiun. Mohon izin dan hari ini bisa memaparkan materi secara online. Karena ketuanya saya akan memaparkan dari segi pelaksanaan kegiatan. Kemudian nanti dari keuangan nanti ada Pak Bayu yang ada di sana kalau misalkan dibutuhkan untuk menunjukkan bukti ataupun untuk berkas-berkas yang sudah sudah jadi dan sudah dijilid nanti bisa ditunjukkan oleh Pak Bayu. Tapi sementara izinkan saya memaparkan materi hasil dari kegiatan Hibah KPT di Prodi kami Teknik Elektro. Bentar, oke. Judul dari proposal hibah ini adalah pengembangan kurikulum Prodi Teknik Elektro guna mendukung program MBKM Mandiri Project Based Learning di era Society 5.0. Jadi sesuai dengan template untuk pelaporan kemajuan ada 4 subbab: pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekapitulasi anggaran. Kemudian di bab 1 untuk pendahuluan, latar belakang dari pengusulan hibah ini adalah Prodi Teknik Elektro merupakan prodi baru di Fakultas Teknik yang berdiri di tahun 2017 yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Antara lain prestasi di tingkat nasional maupun internasional dan beberapa kegiatan MBKM yang telah dilakukan di Prodi Teknik Elektro. Beberapa kegiatan MBKM yang telah diselenggarakan sebelum mengikuti hibah ini adalah kegiatan studi independen dan kegiatan magang. Jadi mahasiswa di Prodi kami sudah terbiasa mengikuti kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tetapi selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan mungkin masalah kualifikasi mahasiswa dan penurunan dari jumlah minat mahasiswa. Itu yang kami jadikan latar belakang di proposal hibah pengusulan hibah ini. Kemudian untuk tujuan dari pengusulan ini adalah sesuai dengan luaran yaitu kurikulum. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas mutu kurikulum agar sesuai dan keterbaruannya sesuai dengan dunia industri dan menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Kemudian yang kedua tujuannya adalah meningkatkan kerjasama antar program studi berskala nasional maupun internasional dan mendorong meningkatkan kegiatan mandiri, MBKM mandiri dan demi menciptakan lulusan kompeten siap bekerja di era society.
Kemudian untuk pelaksanaan program sesuai dengan usulan kami di proposal, untuk perencanaan kegiatan yang kami usulkan itu ada 4. Yang pertama pengembangan kurikulum, yang kedua penyusunan POP, yang ketiga pelaksanaan penyusunan rencana implementasi BKP MBKM dengan mitra, dan yang keempat itu adalah kegiatan implementasi MBKM. Itu untuk perencanaan sesuai dengan proposal. Kemudian untuk capaian program atau kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana ataupun yang sedang terlaksana itu antara lain berdasarkan tadi usulannya ada 4 kegiatan, maka capaian programnya juga ada 4 kegiatan. Yang pertama untuk aktivitas yang pertama pengembangan kurikulum. Untuk pengembangan kurikulum sudah terlaksana dan sudah selesai 100%, dilaksanakan di kampus di lab terpadu dengan narasumber mengundang ahli dari Forte. Forte itu adalah Forum Teknik Elektro di Indonesia, dengan mengundang I Gusti Ngurah Satriadi Hernanda STMT. Kemudian dari kegiatan tersebut beberapa yang disarankan oleh ahli yaitu terdapat penambahan mata kuliah baru dan bobot SKS dan beberapa masukan dari stakeholder, alumni dan mitra yang lain. Itu untuk kegiatan yang pertama, jadi sudah selesai untuk kurikulum, sudah selesai dilaksanakan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatannya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, FGD penyusunan POP berbasis MBKM sudah selesai dilaksanakan 100%, dilaksanakan secara offline di kampus juga di lab terpadu. Luarannya berupa dokumen POP disertai dengan penilaiannya, sudah selesai dilaksanakan dan tidak ada kendala. Kemudian meskipun ada saran dari ahli yaitu penambahan konversi mata kuliah untuk MBKM. Untuk aktivitas yang kedua sudah selesai dilaksanakan. Berikut adalah dokumentasi beberapa kegiatan penyusunan POP yang telah dilaksanakan di kemarin. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga, FGD penyusunan rencana BKP MBKM mandiri dengan mitra sudah selesai dilaksanakan juga, selesai 100%, dilaksanakan secara online dengan mengundang narasumber dari Ketua Forte 7, yaitu Dr. Wijanarko STMT pada tanggal 3 Oktober. Kemudian keterangannya dari kegiatan tersebut adalah sedikit penambahan konversi pada mata kuliah yang disesuaikan dengan CPL Prodi. Jadi pemateri memberikan beberapa saran untuk penyusunan BKP MBKM ini. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan dari FGD penyusunan BKP. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, implementasi MBKM. Untuk implementasi MBKM, usulan kegiatan MBKM yang kami usulkan itu ada 3, Bapak. Jadi ada magang, ada studi independen, dan ada PMM. Cuma kemarin kendalanya adalah untuk kegiatan PMM itu belum terserap atau mahasiswa tidak terlalu berminat mengikuti kegiatan PMM. Jadi yang terlaksana untuk kegiatan MBKM-nya hanya magang dan studi independen. Jadi untuk implementasi MBKM sudah dilaksanakan sosialisasi, pelaksanaan magang. Jadi kegiatan MBKM yang pertama magang itu dilaksanakan di beberapa mitra. Mitranya antara lain PT PLN, ULTG Manis Rejo, PT Inka, PT PLN Nusantara Power UP Python, dan Kido Robot Malang. Magang dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan yang dikonversi setara dengan 20 SKS. Nanti bukti-bukti untuk konversinya akan kami tunjukkan di akhir. Kemudian untuk kegiatan magang ini belum selesai, jadi kesimpulan untuk kegiatan magang ini telah berjalan sekitar 75%. Karena mahasiswa nanti perkiraan selesai di akhir Oktober dan ada di akhir November. Untuk kegiatan magang. Kemudian untuk kegiatan studi independen kami terdiri dari 2 tim. Kemudian dengan proyek 1 dan proyek 2 sama akan kami konversikan juga dengan 20 SKS, dan kegiatannya belum selesai karena selesai di akhir November nanti, sehingga untuk persentase keterlaksanaannya masih berjalan sekitar 60-65% untuk kegiatan pelaksanaan program. Kemudian itu untuk pelaksanaan magang, untuk monitoring magang telah dilaksanakan. Kemudian di akhir mereka selesai kegiatan MBKM akan ada seminar kegiatan. Jadi diseminarkan kegiatan magang
akan diuji oleh beberapa dosen dan diuji juga di tempat instansinya. Karena belum selesai magang, maka belum terlaksana, hanya draft-draftnya saja yang sudah terlaksana. Jadi kesimpulan untuk presentasi kegiatan seminarnya hanya 10%. Kemudian berikut beberapa dokumentasi mahasiswa di tempat magang. Berikut adalah dokumentasi mahasiswa magang di PT PLN Nusantara Power UP Python. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi dari magang mahasiswa di tempat yang lain, PLN ULTG Manisejo. Kemudian berikut juga dokumentasi magang di Malang Kido Robot. Kemudian juga magang di Inka Madiun. Kemudian untuk dokumentasi dari mahasiswa studi independen berikut, dan juga berikut untuk kelompok yang kedua. Sehingga untuk bab 3 evaluasi dan kelanjutan program, untuk kekuatan untuk kekuatan di Prodi Teknik Elektro sendiri, seluruh dosennya telah bergelar seluruhnya S2 sesuai dengan kepakaran, sehingga sangat kompeten dalam membimbing mahasiswa melakukan kegiatan di luar kelas. Selain itu, mahasiswa memiliki motivasi, jadi mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, terutama kegiatan magang dan studi independen. Kemudian memiliki berbagai mitra industri yang biasa. Jadi meskipun kami belum mendapat hibah, sebelum kegiatan pelaksanaan hibah ini kami sudah mempunyai mitra yang biasa kami ajak untuk kegiatan magang industri. Kemudian kekuatan yang keempat, mahasiswa banyak yang terlibat mengikuti hibah dosen sehingga terbiasa melakukan kegiatan praktik di luar kelas. Jadi alhamdulillah di Prodi Teknik Elektro dosen-dosennya banyak yang mendapat hibah, entah hibah dari kampus ataupun hibah dari RTPM. Jadi mahasiswa kami ajak untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Jadi itu sebagai bekal mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan MPKM Mandiri ini. Kemudian untuk evaluasi dan keberlanjutan program, untuk hambatan, jujur karena mitra magang kami itu berskala nasional BUMN, maka beberapa mitra belum berkenan untuk melakukan MOA, hanya sebatas IA saja, jadi dokumen kerjasama saja. Contoh PLN UP Python belum bersedia untuk MOA, hanya IA saja. Tapi yang lain alhamdulillah masih mau. Kemudian beberapa mahasiswa mengalami kesulitan di awal kegiatan magang, tapi hal itu dapat diatasi dengan baik dikarenakan berbeda tradisi dan budaya di kampus dengan di tempat kerja, maka mahasiswa mengalami kesulitan. Kemudian kegiatan magang tidak bisa berjalan di tanggal yang sama, sehingga selesainya pun juga berbeda-beda. Kemudian hambatan yang keempat yaitu mahasiswa kurang berminat mengambil BKP PMM karena berbagai alasan, tetapi Prodi telah melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan DPA untuk mengadakan kegiatan PMM meskipun belum berhasil. Itu untuk evaluasi untuk hambatannya. Kemudian untuk pengalaman baiknya, kami mendapat banyak sekali masukan dari para ahli, dari stakeholder maupun dari alumni. Itu adalah pengalaman yang kami dapatkan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, kegiatan MPKM khususnya magang akan terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan menambah mitra untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa. Kemudian untuk kegiatan studi independen juga akan terus dilaksanakan dengan cara memberikan proyek yang lebih dibutuhkan di dunia industri sesuai dengan roadmap dan penelitian dan pengabdian dosen. Kemudian mengoptimalkan keterlibatan alumni agar kerjasama antar di Prodi semakin bertambah. Itu untuk rencana tindak lanjut kegiatan. Kemudian untuk rekapitulasi anggaran sama sudah terselap dari untuk 1 sampai 7 sudah terserap hampir 78% dari termin yang pertama. Itu jadi untuk kesimpulan dari kegiatan hibah di Prodi kami, seluruh kegiatan MPKM telah dilaksanakan berikut dengan luarannya. Dan sesuai dengan rancangan awal, hanya beberapa kegiatan yang belum selesai untuk implementasi MPKM-nya, seperti magang dan studi independen. Kemudian untuk luaran dari hibah ini ada 5 luaran. Untuk luarannya sudah kami rangkum, sudah kami
taruh di Google Drive juga. Mungkin nanti kalau berkenan bisa kami tunjukkan untuk luaran dan sudah dibawa juga oleh Pak Bayu yang ada di lokasi. Sekian Bapak untuk pemaparan hibah KPIT dari Prodi Teknik Elektro. Mungkin ada kurang dan salahnya, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Irna. Berikutnya kami persilakan Pak Syamsul atau Pak Dodi dulu untuk memberikan feedback kepada Prodi Hukum dan juga Prodi Teknik Elektro dari Unipma. Ya. Dodi, mana di sini ya? Baik Bapak Ibu yang sudah presentasi ini dari Prodi Hukum dan Prodi Teknik Elektro, tadi sudah paparannya sudah bagus dan paparannya sudah saya lihat ngikuti tadi sesuai dengan laporan yang ada runtun begitu. Tetapi kami perlu beberapa konfirmasi ini, perlu beberapa konfirmasi terkait dengan isian yang nanti akan melengkapi dari kegiatan ini. Nah, yang pertama untuk Prodi Hukum, Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya dokumen kurikulumnya sudah jadi ini, sudah dibawa barangnya ini, Berarti kalau sudah jadi itu pertama berarti berapa persen kira-kira 100%, 90%? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dalam proses pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi? Gimana? Ya tentu saja nanti dokumen kurikulum sesuai dengan panduan. Ini juga panduannya Bu, ini saya baca ini tadi masih pakai panduan KPT yang tahun 2020. Ibu harus sesuaikan dengan panduan KPT yang tahun 2024 ya. Sekalian, Ya memang hibah ini dulu buku panduan itu belum jadi memang, ya Bu. Tapi kan sekalian saja, mumpung masih ada waktu 1 bulan, gitu, Bu di laporannya itu dilengkapi dengan bahwasanya program ini salah satu acuannya adalah buku panduan KPT tahun 2024. Enggak jauh beda kok Bu, enggak jauh beda. Ya, dari sisi struktur ya, dari sisi struktur enggak jauh beda. Jadi nanti mohon diadaptasi di situ ya Bu ya. Buku panduan tahun 2024. Kalau enggak salah waktu BIMTEK juga sudah disampaikan bahwasanya nanti harus menggunakan buku panduan KPT tahun 2024 ya Bu. Begitu. Lalu ini masih dalam proses pengesahan dokumen kurikulumnya. Ya enggak apa-apa Bu, ya memang kurikulum itu bukan sakdek-saknyet langsung disetujui, ada prosesnya memang ya. Kalau di tempat saya harus masuk senat dulu, nanti di senat dibahas dan lain-lain baru rektornya tanda tangan. Ya memang begitu. Tapi at least draftnya itu sudah 100% Atau ada beberapa? Oh gitu, ada beberapa RPS yang belum selesai semua ya Bu. Tapi rencananya ini mau diselesaikan. Ya, untuk seluruh mata kuliah Oke. Kira-kira kalau dihitung persentase gitu, kurikulum secara keseluruhan berapa persen Bu? 90 Bapak. Oh 90 Oke. Bu 90. 90 sudah tinggal 10% ini Bu. Ya nanti kalau uangnya enggak ada minta lagi ke Mas. Oh sudah turun ya. Alhamdulillah. Soalnya kemarin itu masih bintangnya. Alhamdulillah sudah turun. Oh sudah turun. Sudah mengalir ke sana ya. Oh sudah mengalir. Kalau sudah kok enggak bilang-bilang Bu tadi. Di depan tadi enggak ngomong. Ya itu. Lalu PUB Bu, PUB ini sudah jadi semua kan tadi, Kan tadi Ibu sudah menyampaikan PUB-nya ada 3, PUB-nya ada 5, Bapak. Oh, ada 5, bukan 3, 5. Nah, itu apakah sudah disahkan semua? Tingkat dekan, Bapak, sama. Oh, sudah. Fakultas. Oh, memang PUB itu tingkat fakultas saja kan? Enggak sampai rektor kan? Karena kalau untuk universitas memang ada panduannya dan kami membreakdown dari universitas. Ya, berarti berapa persen ini 100% gitu, Untuk PUB 100%. 100%. Oh, yakin begitu? Yakin. Alhamdulillah gitu, Lalu yang berikutnya lagi, soalnya ini harus ada yang diisi persen-persenan ini Bu. Oh siap Bapak. Rancangan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM mandiri di luar program studi dalam bentuk RPS. Oh ini tadi yang belum RPS-nya masih. RPS-nya untuk MBKM-nya Bu. Yang tadi MBKM-nya Ibu apa tadi ya? PMM, magang
Ada dua ya? Kemudian ya ada 2. Nah, itu sudah Ya, dibuat RPS-nya apa belum? untuk RPS sudah. RPS-nya magang itu RPS tadi yang magang sudah. sudah. Ya, Oke. kalau untuk yang PMM kan terkait dengan mata kuliah. Jadi Oke. ada beberapa yang sudah selesai, ada beberapa Oh yang ya, belum. jadi ikut mata kuliah. Betul. Ya, ya, Bu. Oke. Berarti ditulis berapa persen ini, Bu? 90, Bapak. Saya tawar 80, boleh enggak? Ya, sudah, Bu. Ini ya, Pak Dodi ini kayak tawar-tawaran aja. Nah, daftar mata kuliah yang digunakan untuk rekognisi dalam program MBKM ini ya. Ada ya, Bu, daftar mata kuliah yang nanti akan Ada. digunakan untuk mengkonversi. Nah, itu mata kuliah yang digunakan untuk mengkonversi itu disahkan oleh prodi atau oleh dekan atau seperti apa? Ya, oleh prodi dan Ya, fakultas. ya jadi satu dengan kurikulum tadi ya. IG. Oke, Ya. Oke, Bu. Berarti sudah ada nggih? Sudah ada, Bapak. Oke. Ya, enak Pak Dodi gini Pak Dodi. Presentasinya dimintakan daripada ngarang-ngarang sendiri. Tadi MOU-nya ada ya enggak anu ya? Ada yang belum ya dengan mitra? Oh, yang teknik elektro ya. Teknik elektro. Kalau hukum kan sudah semua ya. MOU PKS-nya. Sampun. Untuk Oh, MOU di magang sampun selesai semua oh. 4 ya. Yang tadi ditunjukkan itu tadi linknya itu tadi. Iya, betul. Oh, ya nggih. Berarti sampun semua nggih. Nggih itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi, nah ini video yang dilaksanakan dipublikasi di YouTube ini. Sudah dapat subscriber berapa orang ini? Belum Nah, di-upload, Pak. oh Itu untuk belum. kebutuhan Ya, Monef oh, J. ya. Jadi memang Gen Z ini kan seneng buat Ya, nanti daily saya akan informasi. sarankan ke Mas Pradipta lain kali Oh, siap. tidak hanya diupload, tetapi subscribernya harus Oh sekian. iya, mungkin nanti kalau ada adminnya bisa diupload Iya, di link iya, atau IG atau YouTube iya itu Mawa sebagai masa kalah bukti. sama anak SD itu dikasih Nji, tugas sama gurunya itu paling enggak subscribernya harus siap, 500 orang gitu. Nji, Tugas sekolah itu Pak. siap Pak, Nji Pak. Itu Iya. keterlaluan ya gurunya ya itu ya. Tapi anu tuh Pak, berarti visioner tuh Ya Pak. Iya, visioner. Disuruh akhirnya apa temennya semuanya sampai bapak ibunya Keluarga-keluarganya. iya, keluarganya disuruh subscribe itu Bu. Subscribe. Tapi sudah ada ya Bu ya, tapi belum diupload gitu aja ya. Nji, sudah Ya, ada Pak. Kami punya Instagram, YouTube fakultas juga. ya, Nanti ya, insya Bu. Allah Oke. kami upload. Itu. Lalu yang terakhir apa ya Pak Dodi ini? Lah, laporan pendampingan ini serta logbook ada evidennya enggak ini Bu? Sudah Pak. Semua ya sudah ya ini tadi Iya, ya. Apa yang di link itu tadi? iya. Ya, di link itu tadi ya. Oke, oke. Lalu rencana rekognisi dari implementasi BKPM BKM dibuktikan dengan kartu rencana studi. Ada ya tadi? Ada Pak. Ada ya tadi. Nji, Oke. Sudah semua ya Bu? sudah, Sudah. sudah. Oke. Lalu realisasi anggaran tadi sudah cukup Nji, ya. Nji. Lalu apalagi nih Pak? Jumlah mahasiswa Bu. Ini ada berapa jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan ini Bu, MBKM ini? Magang ada 7, untuk yang PMM ada 7. 7 tambah 7 14 Bu ya. 14. 14 ya. Mm-mm. Ya. Apakah sesuai dengan target itu Bu? Dulu targetnya berapa? Dulu targetnya cuma 4. Nji, 4 orang. Nji. Targetnya 4. Minatnya tinggi. Kemudian kalau untuk di dalam proposal itu kami tuliskan anggarkan kami 6, tetapi untuk magang kalau tidak salah tambah 1 ya. Oh, PMM yang tambah 1. Iya, iya, iya. Oke, jadi Oke. minatnya tambah. Ya, ya Bu. Akhirnya anggaran kami pecah Bapak. Kami bagi yang seharusnya tadi cuma 6 jadi ber-7. Ya Bu. Nah lalu dengan adanya ini tadi tawaran ke mahasiswa tadi peminatnya ya melebihi targetnya ya Bu. Betul. Nah Ibu sempat enggak melakukan evaluasi kalau magang yang Ibu laksanakan itu atau MBKM yang Ibu laksanakan itu bisa melampaui dari minat mahasiswa ikut MBKM yang flagship. Insya Allah melampaui sebenarnya. Sebenarnya Ya. ini kami kan Kan ada ini semacam flagship ya Bu ya. iya. Daftar yang itu. Kemarin itu sudah kami evaluasi Bapak terkait ini. Ternyata banyak yang berminat untuk yang magang masih mengisi link padahal kami sudah menutup.
Oh ya ya ya. Kami sudah mulai pembekalan, setelah sosialisasi pembekalan, kemudian kami serahkan, masih banyak yang mengisi, Ya, kemudian waktu pertemuan masih minta lagi. artinya bahwasanya peminat mahasiswa ikut magang yang MBKM Mandiri ini sudah mulai minatnya meningkat dibandingkan yang fleksib ya. Betul. Kan di magang fleksib itu ada MSIB itu. Iya. Ya. Ya, betul anak ini, kami Bu. juga ada yang di MSIB. Bener ini. Kalau MSIB terbatas loh. Oh gitu. Mohon Ya, izin Bapak. ya bagus lah kalau mandirinya bisa melampaui fleksibnya ya, minatnya ya. Iya, mohon izin Bapak, kebetulan untuk yang pendaftaran untuk MBKM ini yang magang ini ada 6 orang. Terus kemudian untuk yang MSIB yang kemarin itu ada pendaftarnya hanya 4 orang dari fakultas kami. Pendaftarnya yang Iya. diterima. Yang diterima 1. Satu ya. Jadi yang penting yang pendaftarnya itu tadi. Jadi lebih banyak pendaftarnya yang mandiri ya. Oke. Ya bagus Pak ya. Monggo Pak. Karena dalam itu cuma co-pilotnya Pak Samsul. Jadi ngapunten dokumennya karena ini nun sewu. Pertama saya mengapresiasi itu sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul. Tapi kami ketika membaca laporannya terus terang agak berbeda dengan apa yang disampaikan di hari ini. Apa yang kami dapati, saya dan Pak Samsul mendapati laporan di mana kami tidak disediakan Google Drive atau link-link yang bisa kami klik untuk bisa ngecek dokumen-dokumen. Mohon maaf ini terutama yang dari Fakultas Hukum maupun dari Fakultas Teknik Elektro ini. Sehingga kami mohon izin, bukan kami ini asesor, enggak. Cuma karena nanti kami kalau mau masuk surga, kaki kanan masuk, kaki kiri tiba-tiba dipegangi hanya karena belum melihat dokumen ini. Kami mohon dengan hormat dokumennya kami minta atau Google Drive-nya nanti diserahkan. Nah, barangkali yang lebih mudah sekarang dokumen yang sudah tercetak barangkali ada berkenan dibawa ke depan untuk kami cek sambil nanti Pak Samsul bekerja. Menikah Mohon izin Bapak untuk di dalam laporan terkait dengan link magang itu kami sertakan linknya di dalam laporan. Yang di kami bisa buka itu Ibu di kami yang laporan kami terima itu kebetulan yang linknya juga nun sewu terbatas sekali tidak selengkap yang ada di Ibu. Sehingga ketika kami klik itu wah isinya kok hanya ini gitu kan. Sehingga kami wah ini jangan-jangan nanti misal ini contoh yang sudah disampaikan oleh Ibu itu ada tulisan di halaman 15 berikut contoh dokumentasi kegiatan. Hanya itu saja yang kami bisa klik gitu nggih. Jadi mohon maaf berkenan untuk dibawa ke depan karena tadi sudah di Pak Samsu ini luar biasa baik 80 tulis 80 malah ada yang ditulis 100 gitu. Ya, Nah, biar nanti biar tanggung jawab di sana biar beliaunya. Saya enggak ikut tanggung jawab. Enggak ikut. Ngapunten ya nanti bergerak karena saya co-pilotnya saja dari Pak Samsul gitu. Jadi saya. Nah lalu berikutnya mohon maaf sekali ini saya bertanya saja untuk ke depan. Kan kita enggak tahu nih ke depan nih Bu dan Bapak apakah punya perspektif yang sama termasuk yang untuk elektro ngapunten nanti dijawab dengan pendek saja karena waktunya juga tentu terbatas. Dijawab dengan pendek saja. Pasca nanti hibah ini berlangsung menurut Ibu dan Bapak visibilitas dari kurikulum ini ke depan di Fakultas Ibu dan Bapak akan seperti apa? Misal contoh tadi pendaftarnya di mahasiswa banyak. Tetapi begitu kami lihat yang di teknik elektro, kalau kami hitung jumlah pesertanya hanya 7. Sementara kalau di fakultasnya hukum 14. Saya tidak ngerti yang gitu Bu. Lalu kemudian di dalam laporan ini sampai saya note khusus ini. Di teknik elektro dikatakan bahwa kegiatan di luar kampus, mohon maaf Bu, siapa yang di teknik elektro? Halo Ibu? Bu Irma. Oh maaf Bu Irla, ngapunten Bu Irla. Iya. Bu Irla betul. Bu Irla Astagfirullah ya Allah. Nggih Bu Irna. Dikatakan apa yang kegiatan berminat mengikuti kegiatan di luar kampus 11,5%. Lebih kecil dibandingkan rasio ideal di atas 25%. Tapi dalam laporan kan Ibu tidak memberitahu kami jumlah mahasiswa ini pun pinten. Jangan-jangan jumlah mahasiswanya adalah misal adalah 100 gitu. Ini misalnya 100 itulah itu kan 11%-nya kan berarti pinter Pak Samsu kalau hitung-hitungan itu. Soalnya saya orang sosial kan kalau suruh ngitung nanti jumlahnya beda gitu. 11,5% jadi ketemunya berapa dan sebagainya. Nah ini termasuk nanti bisa dijawab itu saja nanti untuk dijelaskan kepada kami. Yang dari elektro wonten bukti. Nggih. Ngapunten Pak Samsu sambil jalan. Izin kalau ada nomor WA yang bisa kami dapatkan untuk share soft ininya Pak, Google Drive-nya karena yang dicetak juga untuk video jelas tidak ada seperti itu ada banyak.
Dan YouTube-nya kan dalam aturan panduan sudah waktu BIMTEK mungkin Ibu dan Bapak agak terlupa. Oh, nggih. Mas Dipta itu bagus sekali, Pak Samsu yang sebagai tim pendampingnya juga memberikan catatan loh. Ini saya sampai sendiri khusus itu Nggih. bahwa lima luaran yang harus diharapkan itu kan sampai tulisan di bagian dokumentasi ini untuk semuanya, termasuk saya loh untuk belajar. Uang sudah disampaikan oleh beliau, video pelaksanaan dipublikasikan di YouTube dengan tambahan hashtag. Nah, hashtagnya itu Siap. KPT strip MBKM. Hashtag lagi Kampus Merdeka. Nah ini tampaknya Ibu dan Bapak barangkali lupa, maka pada kesempatan hari ini diingatkan. Ngerti Mas Dipta? Karena Pak Samsu ini nanti kalau ditanya Pak Samsu yang sudah ikut banyak, ternyata subscribernya hanya satu, hanya YouTube-nya tidak dipublikasikan luas. Maka di hashtag ini juga Ibu dan Bapak semuanya yang sudah punya YouTube di hashtag Admiko. Dan ini saya melihat beberapa yang beri YouTube, ada yang itu YouTube-nya pembelajaran juga belum ada hashtag itu. Nah, mana yang ada yang video pembelajaran bahasa Inggris atau apa itu? Ada nggih? Budi Utomo kalau nggak salah nggih. Nah, itu belum ada hashtag pun Ibu. Hashtag nih kawan. Anak-anak muda sekarang lah Ibu. Siapa tahu malah mau di TikTok-kan gitu ya Pak ya, gitu. MBKM di sini gitu. Ngaten. Terima kasih nggih. Ya, kami tunggu Bu kalau memang berbeda itu Bu. Iya, Nah, ini saya agak saya khawatir Prof Samsu gara-gara kita mereka harus masih baunya luar biasa. Cintanya enggak malah pusing Ibu. Aku kan itu diceritakan di sini saja. Kalau ada nomor WA atau alamat email untuk kita share link Google Drive, Pak. Oh, gitu. Oh, siap. Itu yang awal dulu, terus kita progress kan kita lengkapi. Nj. Oh, di sini. Oh, siap. Nj. Nj. Oh, Nj. Oh, siap. Nj, terima kasih, Pak. Begitupun buat Bapak Ibu yang lain, kalau ada update, nanti memang paparannya diupload dulu. Yang dari elektro belum ya Pak? Pak jadi ya. Terus nanti Bu Rina. Iya Pak Ijan. Samsu juga nanti ini sebentar. Pak, untuk yang tertulis di laporan kemajuan yang 11,5% itu bukan yang terlaksana karena hibah Pak, itu sebelumnya. Jadi itu latar belakang yang kami ambil sebelum mengusulkan hibah. Jadi untuk jadi kemarin itu 11,5 itu sebelum hibah. Jadi mahasiswa mengikuti MBKM negara Kemenristek gitu. Kemudian untuk setelah hibah ini mengalami peningkatan hampir 15% kalau di dari total jumlah mahasiswa. Jadi yang mengikuti MBKM total di Prodi TE itu bukan 7 Pak, tapi 16. Dari total mahasiswa sekitar 52. Iya, soalnya kan di dalam laporannya Ibu, di dalam gambar dokumen itu kan dituliskan jumlah mahasiswanya sekian. Nah, kalau total ini aku namung pikantuk 7. Nah, ini 16 kan menjadi informasi yang menarik bagi kami juga ini, Bu. Itu di laporan kemajuan ya, Bapak. Itu mungkin klausulnya adalah latar belakang pengusulan proposal. Jadi kalau boleh saya share, Pak, yang mungkin yang dimaksud Bapak itu adalah dokumen yang bentar, mana? Mungkin bentar. Mungkin yang dimaksud adalah untuk yang ini, ya, Bapak. Jadi ada klausul 11,5% ini. Kalau total mahasiswa, mungkin kalau yang 11,5 mungkin klausul dari kalimat ini. Nah, ini kalau ini kayak saya jelaskan, ini sebelum mengikuti atau sebelum mendapat hibah MBKM Mandiri. Jadi sangat kecil persentasenya. Tapi setelah mendapatkan hibah ini, persentase yang mengikuti MBKM itu naik. Begitu Bapak. Kemudian untuk jumlahnya bukan 7 tapi 16 yang benar. Jadi kalau di total, kalau dilihat jumlahnya mungkin bisa lihatnya adalah dari keuangan yang ditampilkan. Jadi untuk kegiatan implementasi MBKM-nya. Jadi untuk implementasi MBKM adalah 6, 5, dan 5, jadi 16. Mungkin seperti itu, Bapak. Persentasenya. Iya. Dari jumlah total mahasiswa berapa? Total mahasiswanya 52, kalau 51, 50 sedikit.
16 ya. 16 Bapak. Ya. Jadi mengalami peningkatan sebelumnya 11,5% tadi yang mengikuti kegiatan MBKM. Itu untuk peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM. Ya. Kalau yang dihukum tadi, Fakultas Hukum tadi berapa, Bu? 16 dari berapa, Bu? 14 dari berapa? Jumlah mahasiswanya Dari jumlah ya. Jadi 140 ya, Bu ya. Ya ya. Tapi sebenarnya sudah ada peningkatan toh, Bu, dari sisi minatnya tadi ya. Tadi Ibu kan menyampaikan ada peningkatan peminatan ya. Ya, oke, Bu. Lalu yang di teknik elektro, Bu. Teknik Iya, elektro Pak. ini Iya, Pak. melihat ada ini, Bu. Ada apa namanya? Ada tabel yang terkait dengan kurikulum di Iya, tabel 2.2 iya. itu ada kotak-kotak mata kuliah yang warna hijau itu adalah mata kuliah konversi MBKM. Nah, mata kuliah yang konversi MBKM itu tadi mulai di semester 4 ya, Bu. Itu. Iya, boleh Ada mereka. mata kuliah Iya. konversinya ya. Iya, Pak. Jadi kami berikan pilihan-pilihan mata kuliah yang dapat dikonversi dan mata kuliah yang Ya. ya Tidak terlalu jauh ya, Bu, dengan pelaksanaan MBKM-nya yang di semester berapa sekarang. tadi? 6, Bahwa 7 ya. iya, mereka ada yang melaksanakan 5 sama 7, Pak, 2 angkatan. Ada 2 angkatan melaksanakan MBKM. Oh, gitu ya. Jadi Iya. nggak terlalu jauh ya. Enggak, Masih Pak. bisa digunakan untuk konversi ya. Masih Misalnya bisa. ini mata kuliah transformator ini Iya, di semester 4 ini. iya. Eh, nggak kelewatan. Nanti kalau misalnya ngambil MBKM-nya di semester 6, mata kuliah Eh, pengkonversi di semester 4 kan. 7. Iya. Biasanya mahasiswa sementara untuk yang berjalan ini mahasiswanya kalau mereka semester 5 biasanya konversinya dengan semester 7. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau MBKM mandiri Bapak Ibu, maka kegiatan MBKM itu sudah bisa dipaket dengan mata kuliah sebenarnya. Jadi tidak perlu mencari mata kuliah apa seperti fleksib. Kalau fleksib kan Iya. dicari-cari mata kuliahnya. Iya. Tapi kalau MBKM mandiri itu sudah didesain untuk kegiatan magang ini mata kuliahnya ini. Iya. Kegiatan ini mata kuliahnya ini. Apakah sudah ada begitu, Bu? Sudah, Pak, di dokumen Oh, bukan di POB. laporan ya? Iya, di laporan ada, Pak, yang di dokumen POB dan dokumen BKAPM BKM itu Oh, sudah di ada. dokumen POB itu. Ya. Jadi misalkan Ya, saya mereka sudah magang, baca di drivernya itu ya. jadi misalkan mereka magang di PLN, kalau di PLN berarti nanti konversinya sama ini. Tapi nanti kalau mereka mungkin magang di arus lemah, misalkan di Oh ya, robotika, oke. Ya sudah Bu, saya sudah baca ini. Ini di link yang di ya Google Drive ya Bu ya ini ya. oke, Pak. Oh ya, oke, sudah. Baik Bu, lewat kalau begitu. Eh, Pak Dodi masih ada lagi atau bagaimana supaya lebih cepat ini? Persen-persennya perlu dikonfirmasi enggak ini Pak? Daripada membuat sendiri Pak. Nanti kita tinggal validasi aja. Oh iya, Eh, Pak, yang untuk dokumen kerjasama semuanya sudah ada dokumen kerjasamanya. Hanya ada yang berkenan MOA, ada yang hanya berkenan IA. Tapi semuanya dokumen kerjasama semua. Tapi semuanya sudah ada untuk dokumen kerjasamanya. Ya, dokumen kurikulumnya itu tadi apakah sudah disahkan oleh pimpinan atau masih progres, Bu? Sudah disahkan oleh pimpinan, Bapak, sudah dijilid juga. Oh ya, ini universitas kok yang satu belum, yang satu sudah ya? Fakultas ya? Beda fakultas, Oh Bapak. ya, nanti yang disahkan fakultas ya? Bukan rektor ya? Nggih, Oh, fakultas. gitu. Beda-beda ternyata. Oh, beda gedung. Ya. Tapi rektornya enggak beda kan? Sama, Bapak. Rektornya beda. Ya, sudah. POB-nya gimana Bu? Apa sudah beres semua? Yang 5 POB tadi? Untuk Yang teknik teknik elektro. Untuk Kalau teknik yang elektro POB-nya ada 3, Bapak. Dan sudah dijilid, sudah disahkan juga oleh dekanat. saya ketukar-tukar ya. Yang 5 tadi yang hukum ya. Yang 5 ini yang 3 Kami ya. 3 Ya, 3. sudah disahkan. Ya, agak ngirit ini 3 ini ya, Bu.
Ya, berarti sudah semua ya, sudah Sudah, diimplementasi maksudnya ya PUB-nya. sudah Bapak, sudah diimplementasi. Oke. Lalu rancangan pembelajaran MBKM. Nah, tadi kan ada MBKM, ada berapa tadi? Ada magang, Ada magang dan studi independen di ada tempat-tempat. studi Nggih. independen lah. RPS-nya sudah dibuat semua, Bu. Sudah Pak, sudah sesuai dengan mereka Apa kalau ya? magang di tempat PLN, Oh, PLN sudah sudah ada di BKP sudah di ini. berkas nomor 3. Oh, ya Nggih. Pak itu ya. Itu bedanya Pak. Kalau yang menanya itu adalah kita, ya ini, itu perlu eviden. Ya, tapi kalau yang nanya malaikat, enggak perlu. Enggak perlu. Karena malaikatnya sudah diwakili sama Pak Dodi. Sudah, evidennya enggak perlu malaikatnya bilang gitu. Karena dulu sama Pak Dodi sudah diperiksa evidennya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu itu sudah berarti Ini mungkin oke. Bapak untuk berkasnya yang sudah digilid Ya, juga. lalu draft mata kuliah yang digunakan untuk rekognisi tadi sudah. Sudah ada, sudah kami sertakan juga untuk Ya, rekognisi. oke, sudah ya. MOU tadi ada kendala ya Bu MOU-nya? MOU sebenarnya tidak ada kendala Pak, cuma seperti PLN itu tidak berkenan untuk MOU, hanya IA Nah, itu saja. namanya Jadi kendala Bu. iya, nggih, nggih. Sudah terlanjur saya catat ini Bu. Ya, ya tadi ya dirayu aja Bu. Mungkin rayuannya yang kurang mantap ini. Mungkin agak susah Ya, Pak kalau untuk BUMN, jadi harus ya, tingkatnya lobbynya kurang lama ya, karena ya, BUMN karena setingkat PLN ya, itu mungkin bukan prodi, mungkin sudah diinisiasi oleh ya universitas kalau tapi belum. ya waktu Ibu minta pas konslet mungkin. Karena listrik kan bisa konslet. Oke Bu. Lalu video YouTube tadi masih belum ya? Video sementara masih diupload di IG Pak, mungkin kalau mau ditampilkan untuk di YouTube belum, jadi untuk sementara di IG dulu karena belum selesai magangnya. Ya, oke Bu. Lalu laporan pendampingan Sudah ada oleh Pak di dosen. Google Drive. Mungkin kami Sudah tunjukkan. ya, sudah Sudah di Pak, Google Drive ada ini. di Google Drive untuk laporan pendampingan. Lalu rencana rekognisi tadi sudah oke. Sudah oke. Lalu apalagi ya Bu, ini realisasi anggaran tadi sudah. Heeh. Lalu ini loh Bu, ada kemajuan fisik kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan. Sudah semua ya Bu ya aktivitasnya Sampun, ya? sudah terlaksana semua, cuma belum selesai Pak. Untuk kegiatan magang dan studi Ya independennya. itu agak sulit ya menerjemahkan sampun, tapi belum selesai. Itu gimana menerjemahkan Prosentasenya. prosentasenya? Prosentasenya untuk magang, untuk magang sudah 80%. Berapa Pak? Gelap. Oh 80. Ya sudah. Hukumnya sama ya Bu ya? Apa sudah semua? Masih ada sisa? Oh berjalan. Cukup tak 1 bulan ini nanti? Nah ini laporannya itu loh Bu. Kan laporannya 1 bulan lagi terakhir. Cukup ya? Oke. Oke. Ini agak hati-hati karena dokumennya agak mungkin hanya terlewat juga sama bahwa misal contoh di bagian tabel pemenuhan CP sikap dan sebagainya ini teman-teman belum mengkaitkan atau belum mencentang mana keterkaitan dan sebagainya. Ini maka agak saya lipat misalkan gitu-gitu supaya lebih tertib mawon gitu. Jadi kalau Pak Samsu tadi mengatakan sudah 90, yakin bener mau 10%-nya urung diteliti ngoten. Maksudnya pun ngoten niko terus ini Mas. Ini kami lipat-lipat saja, bukan kami. Ini insya Allah tidak terkait dengan unggul dan tidak unggul, Pak. Tapi insya Allah sudah. Tapi ini harus hati-hatilah dan pesan dari Pak Samsul harus kita pedomani, Mas Pradipta, Mas Brian bahwa pedomannya 2024 Bapak dan Ibu, bukan 2022. Ada perbedaannya ada. Nanti silahkan dicek sendiri. Nah sehingga harus hati-hati. Ngaten nggih? Insya Allah sudah. Nggih kami percayalah Insya Allah. Nanti malaikat sudah Insya Allah anulah. Nggih. Kami. Nah sudah ini Insya Allah. Nggih Pak Samsul. Ngoten Pak Samsul nggih dalam amit. Saya kira bisa diakhiri ya yang ini ya 2 ini ya dari Universitas Madura. Tapi jangan pulang lah Bu. Tetap di sini nggih, nggih. Nggih. Baik. Saya kembalikan ke Mas Pradipta. Siapa lagi yang ini? Baik, terima kasih Pak Syamsul dan Pak Dodi. Berikutnya kami persilahkan STMIK PPKIA Pratnya Paramita dan nanti dilanjutkan langsung oleh Universitas Insan Budi Utomo. Kepada Bapak kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samsul Arifin dan Pak Dodi Hartanto. Mohon izin kami dari Prodi S1 Teknologi Informasi STIMIK PPKIA Pratnya Parmita menyampaikan presentasi laporan kemajuan bantuan pemerintah AKPT dan MBKM Mandiri. Lanjut Pak. Ya. Prodi kami, Prodi S1 Teknologi Informasi merupakan prodi yang sebenarnya dari sisi usia sudah hadir sejak tahun 2000 Pak, tapi kemudian mengalami nomenklatur di tahun 2018 menjadi teknologi informasi begitu. Kemudian kami prodi prodi kami fokus kepada bidang sistem manajemen data, perangkat lunak, jaringan, IT mobility, dan Internet of Things, serta cloud computing. Next, Pak. Nah, lanjut. Oke. Nah, latar belakang mengapa kami mengusulkan, karena memang terkait adanya kebijakan MBKM, kemudian juga ada kebijakan terkait IKU, dan juga ada dorongan untuk melaksanakan MBKM mandiri dan juga pembaruan kurikulum karena kebetulan sejak nomenklatur 2018 kurikulum kami masih belum ada pembaruan. Jadi mau nggak mau untuk tahun akademik 2024-25 ini harus ada kurikulum baru gitu. Ya, next Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Rancangan kegiatan kami ada beberapa. Yang pertama adalah FGD pengembangan kurikulum program studi. Di sini FGD ini kami ingin mengundang pakar terkait dengan pelatihan dokumen kurikulum. Kemudian juga sekaligus kami mengundang dari industri, alumni dan mitra agar memberikan masukan terkait kurikulum untuk prodi teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah pendampingan ketika mengembangkan kurikulum program studi. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penyusunan dokumen POB program MBKM Mandiri. Di sini nanti fokusnya adalah untuk menghasilkan pedoman MBKM Mandiri dan POB-nya. Next Pak. Gitu ya. Nah kemudian kegiatan yang berikutnya adalah penyusunan kerjasama dan rencana implementasi MBKM Mandiri bersama mitra. Di sini kami fokus untuk mencari mitra untuk pelaksana MBKM Mandiri dan juga menghubungi beberapa mitra yang sudah MOU apakah bersedia untuk pelaksanaan MBKM Mandiri. Nah, berikutnya adalah kegiatan implementasinya MBKM Mandiri dan yang terakhir adalah kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil program bantuan KPT MBKM Mandiri. Nah, next. Dari 6 kegiatan yang kami ajukan di proposal, capaiannya yang pertama adalah FGD pengembangan kurikulum program studi. Alhamdulillah sudah berhasil dilaksanakan. Kami mengundang narasumber Bapak Dr. Insinyur Raden Hari Ginardi dari ITS gitu. Dan untuk FGD tersebut juga kami berhasil mengundang beberapa mitra baik yang berasal dari Kota Malang dan sekitarnya begitu. Nah, dari FGD ini kita berhasil menghasilkan informasi terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen kurikulum dan juga masukan-masukan bagaimana untuk merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah kami lanjutkan dengan pendampingan pengembangan kurikulum program studi. Di sini tim pengembang kurikulum mengadakan rapat untuk pengembangan buku kurikulum, kemudian nanti ditambah dengan adanya mengundang narasumber juga untuk membantu dalam penyusunan RPS. Kebetulan di sini kami untuk RPS sendiri itu kami melibatkan seluruh dosen untuk penyusunan RPS-nya. Jadi kami undang semua dosen dan kami hadirkan narasumber untuk melatih bagaimana menyusun RPS berdasarkan CPMK dan sub-CPMK yang sudah kami susun dalam buku kurikulum. Nah, untuk buku kurikulum sudah kami paparkan kepada Senat dan juga sudah memperoleh pengesahan dari ketua kami gitu. Walaupun
dengan status RPS masih PR, Pak. Gitu kan. Ya, karena RPS walaupun sudah kami ini kendala walaupun sudah kami undang narasumber dan memberikan pelatihan kepada dosen-dosen, tetapi ternyata RPS-nya masih jauh dari maksimal gitu ya. Oke, berikutnya. Kemudian penyusunan dokumen POB rekomendasi program MBKM Mandiri. Alhamdulillah ini kami membuat 3 POB terkait dengan pendaftaran, konversi, satu lagi pelaksanaan begitu Pak. Nah, ini sudah selesai dan juga sudah memperoleh SK penetapan POB-nya. Nah, yang berikutnya kegiatan yang next Pak. Nah, untuk penyusunan kerjasama, alhamdulillah kami kegiatan yang kami rencanakan untuk MBK Mandiri itu ada 3 Pak. Ada asistensi mengajar, kemudian ada studi independen, dan ada magang bersertifikat. Nah, untuk asistensi mengajar, sebenarnya kami sudah punya mitra 1, yaitu SMK Diponegoro Tumpang gitu ya. Dan kemudian alhamdulillah kami berhasil menambah 1 mitra lagi, yaitu SMA Taman Harapan begitu. Nah, kemudian kalau untuk studi independen kami ada 2 kegiatan. Yang satu mitra yang sudah MOU dan yang satu adalah mitra baru. Yang MOU itu adalah dari Alkademi Bandung dan yang kedua itu dari Stendek Network Indonesia. Kebetulan yang kedua ini ada cabangnya di Malang begitu. Nah, yang magang itu kami hanya ada 1, yaitu dengan Duta Teknologi Malang begitu Pak. Jadi total ada 5 mitra yang bekerja sama begitu. Nah, kemudian next Pak. Nah, untuk implementasi MBKM-nya dari sisi peserta, untuk yang asistensi mengajar itu masing-masing sekolah ada 2 orang Pak, begitu. Kemudian untuk untuk studi independen yang di akademi ada 3 orang dan yang di Stendek juga 3 orang, begitu. Kemudian yang untuk magang di Duta Teknologi itu ada 4 orang. Begitu. Totalnya 12 Pak. Begitu. Nah, 12. Ya. Nah, next. Untuk kegiatan MBKM Mandiri ini masih berlangsung sampai ada yang sampai Desember, ada yang sampai Januari. Begitu. Nah, jadi masih belum ada yang selesai. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Begitu. Nah, kegiatan yang belum kami laksanakan adalah sosialisasi dan diseminasi hasil program bantuan KPT MBKM. Ini belum kami laksanakan dan rencananya akan kami laksanakan di bulan November ini, Pak. Kami menunggu Monef dulu, biar nanti ada perbaikan-perbaikan, kami perbaiki dan kami sampaikan ke prodi-prodi lain apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Untuk link kebetulan di file presentasi kami belum kami sertakan dan di laporan juga belum kami sertakan. Ini sudah kami sertakan di update presentasi yang terbaru beserta dengan dokumentasi di YouTube juga sudah kami upload. Next Pak. Nah, untuk kekuatan alhamdulillah dari hasil bantuan pemerintah ini kami ucapkan terima kasih, kami sudah berhasil menghasilkan buku kurikulum karena mau nggak mau harus selesai buku kurikulum gitu ya. Alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih. Ini adalah ketiga kalinya kami mengajukan proposal Pak. Dan alhamdulillah diterima untuk yang ketiga. Gitu. Ya. Benar. Ya, begitu. Betul. Ya, terima kasih gitu ya. Ya, karena memang ketika 4 tahun berjalan kurikulum itu sudah waktunya diganti, kok ada hibah gitu ya kami ajukan. Nah, kok belum dapat kami ajukan lagi gitu. Seperti itu. Alhamdulillah yang ketiga kalinya dapat begitu. Nah, kemudian untuk MBKM Mandiri, alhamdulillah kami sudah memperoleh beberapa mitra yang
baik itu magang, studi independen ataupun asistensi mengajar begitu. Dan mereka bersedia untuk lanjut pelekanannya di masa yang akan datang begitu. Walaupun memang kalau dari sisi mungkin ini masuk kendala, kalau studi independen itu kan mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga. Alhamdulillah kami sudah berdiskusi dengan lembaga, mereka bersedia walaupun nanti akan ada kuota begitu. Tapi kalau untuk magang dan asistensi mengajar, alhamdulillah bisa berjalan tanpa biaya begitu. Dengan dengan MOU tersebut Pak, 6 itu. Magang, independen, ya betul Pak, seperti itu. Next Pak. Ya, alhamdulillah memang untuk yang karena ada MOU maka biayanya itu bisa ditekan Pak. Karena kalau kami juga menerima beberapa tawaran begitu, itu dari sisi biaya itu nggak masuk begitu. Lebih besar biaya studi independennya daripada SPP kami 1 semester. Nah, alhamdulillah dengan ada MOU bisa kami tekan gitu sehingga dari lembaga juga tidak keberatan kalau ingin dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian karena kurikulum ini langsung diimplementasikan di semester gasal ini Pak, ada beberapa kendala yang muncul. Yang pertama itu dari dosen-dosen itu masih awam tentang OBE Pak. Gitu. Ya, akhirnya kami berdiskusi dengan mereka OBE itu seperti apa. Semoga-moga untuk semester pertama ini berjalan dengan baik begitu. Kemudian untuk MBKM mandiri dari mahasiswa itu yang kurang itu adalah asistensi mengajar Pak gitu ya. Ini memang dari kami ini wajar karena kalau untuk MBKM flagship sendiri kampus mengajar dari kami yang mendaftar juga sedikit, hanya 1 atau 2 orang begitu. Makanya ketika kami mengadakan MBKM mandiri ini yang minat asistensi mengajar juga sedikit begitu. Nah, makanya hanya 2 orang di 1 sekolah seperti itu. Next Pak. Ya. Nah, alhamdulillah pengalaman baiknya kami juga sudah berhasil membuat buku kurikulum. Kami juga sudah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa mitra baru dan semoga tetap bisa berjalan kerjasama tersebut. Dan juga ternyata antusias mahasiswa yang MBKM studi mandiri dan magang itu cukup tinggi Pak, gitu ya, cukup tinggi. Kalau tadi bagaimana dibandingkan dengan yang flagship gitu ya, sedikit lebih tinggi Pak, seperti itu. Kalau yang flagship itu dari prodi kami pendaftaran kurang dari 10, kalau yang kemarin ini yang mendaftar lebih dari 10. Dan juga kan kebetulan ketika kami mengajukan proposal ini itu kan awal tahun. Nah, ternyata di kami sendiri mengapa pendaftarnya itu tidak terlalu banyak karena untuk mahasiswa semester 7 kami sudah mewajibkan magang di semester antara. Jadi ketika kami memperoleh pengumuman, oh dapat yang semester 7 mau nggak mau harus dikeluarkan dari sasaran kami karena mereka sedang melaksanakan magang di semester antara seperti itu. Oke. Next. Nah, rencana tindak lanjut untuk evaluasi kurikulum tetap menjadi pekerjaan tahunan, apalagi ini adalah kurikulum baru. Kemudian juga ada audit mutu tata kelola MBKM mandiri karena ini baru pertama kali kami mengadakan MBKM mandiri. Walaupun kalau untuk magang kami sudah ada mata kuliah magang yang berbobot 4 SKS itu sudah berjalan 3 tahun, tapi kalau yang MBKM mandiri yang konversi minimal 10 SKS itu baru sekarang kami jalankan seperti itu. Nah, kemudian juga pengembangan sistem informasi tata kelola yang belum kami kerjakan. Ya, semoga nanti ke depannya bisa dibuatkan sistem sehingga tidak lagi menggunakan formulir fisik seperti itu. Nah, itu saja dari kami. Lanjut Pak. Oh ya, rekapitulasi anggaran. Next Pak. Itu alhamdulillah dari termin 1 sudah terserap 80% Pak untuk rekapitulasi anggarannya.
Eh, seperti itu. Dari kami selesai 80%, Pak. Oke. Masih ada 20% lagi, Pak. Gitu. 20% lagi untuk apa namanya? Kegiatan sosialisasi dan juga untuk yang implementasi MBKM begitu. Yang bagi magang dan asistensi pengajar tidak ada anggaran, Pak. Yang ada anggaran hanya di studi independen. Nah, seperti itu. Oke. Baik, itu dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dulu. Ya. Insan. Oke. Kalau enggak ya,